Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rimbawan di seluruh tanah air, setiap tahun kita memperingati Hari Rimbawan. Kali ini adalah bagaimana setiap dimensi ukuran keberhasilan disampaikan dalam Hari Bakti Rimbawan. Saya bertugas untuk menyampaikan keberhasilan 10 tahun, satu dekade dari mulai tahun 2017 sama dengan 2024. Maka kali ini tim podcast Hadi Ali Kodra untuk mencuplik pembicaraan khusus dalam soal konservasi. Para rimbawan, kesempatan yang sangat baik sekali ketika saya diminta untuk menyampaikan aspek konservasi. Sehingga kami minta izin kepada panitia agar supaya diberikan kesempatan untuk mengambil fokus pada bidang konservasi yang disampaikan pada Hari Bakti Rimbawan. Semoga akan bermanfaat bagi kita semua. Berikut ini kita akan pindah ke ganti gigi ke konservasi. Apa ada catatan konservasi? Maksudnya konservasi sumber daya alam secara menyeluruh. Tapi kalau Prof mau 10 menit Prof ya, saya mau menyelipkan cerita tentang Pak Efran, korban yang dimakan harimau ya boleh aja. Saya duduk aja Pak Efran. Oh duduk, nggak mau ke sana, oke baik. Terima kasih, bismillah. Tentunya saya akan sangat menghargai kepada Pak Wamen dan semua jajaran, Pak Sekjen, atas undangan yang tiba-tiba. Tapi hikmahnya luar biasa. Saya harus siap dalam waktu 1 malam. Sehingga saya berdoa, berzikir agar supaya selamat pada hari ini sampai di sini. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Irfan. Terus terangnya saya merasa terhormat. Saya sapa dengan hai perwira rimba raya. Nggak tahu nyambutnya apa itu ya. Kalau dulu waktu saya muda, rimbawan, siap kira-kira ya. Saya kira kalau saya sebut rimbawan, bapak-bapak ibu siap ya. Rimbawan, kurang keras. Rimbawan, rimbawan. Alhamdulillah. Pak Wamen sampai begini Pak Wamen, siap katanya. Terima kasih Pak. Dimulai dengan tahun 68 Pak Ervan. Ketika masuk di IPB, tingkat 1 saya sudah terenyuh dengan alam. Saya sudah terenyuh dengan hutan, satwa liar. Tetapi saat itu kerjaan ini saya sebut dengan ya berani-berani saja konservasi. Tidak tahu rimbanya dari mana, saya sebut dengan this is a conservation management. Saya harus belajar. Dari manapun. Nanti kepada yang nutul-nutul kalau saya bilang lanjut, saya lanjutnya. Kembali lagi Mas ke awal. Karena ceritanya. Sehingga saya harus menulis buku Pak Efran. Saya harus menulis buku selama 30 tahun. Alhamdulillah pada akhir tahun 2020-an buku ini rampung dan saya minta Pak Efran generasi muda untuk menelaah buku ini. Jadi kalau dosanya buku ini, dosanya Pak Efran loh. Siap beliau. Akhirnya saya mendalami bahwa saya ingin membandingkan antara tugas saat ini adalah 10 tahun. Semenjak 2017 sampai dengan 2023, 24. 10 tahun saya peras juga dari buku ini. Jadi dari hati nurani, dari kepala saya, dari hati turun ke tangan menulis. Betul-betul. 30 tahun. Maka judul buku ini adalah Era Baru. Saya terkesima dengan Bapak Presiden saat itu. Selalu menyebut era baru, era baru. Sehingga saya harus menuangkan, this is a new era for conservation management. Sehingga keluarlah buku ini. Dari puncak gunung sampai dasar laut,
sekian tebal, saya kasihkan ke Ibu Menteri semuanya, mudah-mudahan dibaca gitu. Lalu kemudian saya mencoba untuk menelaah saat ini, Pak. Menelaah yang diberi tugas sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya mencoba terenyuhnya, lanjut Mas, adalah bahwa kita ada pada 3 situasi geografi. Itu yang saya mulai khawatir. Yaitu dari mulai Sunda, Selps, Sumatera, Kalimantan, Jawa, kemudian Sahul, Sulawesi, dan Papua. Tadi salah koreksi ya, di tengah-tengah itu adalah yang Sahul itu Papua, dan di tengah-tengah ada garis-garis yang Sumatera, Sulawesi dan sebagainya. Lalu ketiga itu mempunyai endemisme, sangat kuat sekali. Juga suku-suku tribe di sana berkaitan dengan resources sumber daya yang isu Pak. Lalu kemudian didesak oleh para pengusaha yang masuk besar-besaran. Alhamdulillah tadi bagus laporannya ya. Bagus, terima kasih Pak. Kami khawatir saat itu sehingga konservasi harus dibangun di Indonesia tahun 1982-83. Pertama kali di IPB, diikuti oleh semua universitas di Indonesia, dan Indonesia menjadi guru tauladan dari ASEAN countries. Kita bangga saat itu. Perimbawan Indonesia bangga, kita nggak punya duit tetapi bagaimana cara berkonsentrasi. Konservasi itu nggak duitnya satu, hanya to protect, to preserve, to utilize katanya. Tapi yang dua itu to protect, to preserve. Lanjut Mas, lalu saya melihat bagaimana kekuatan kita di sini. Indonesia luar biasa, maha dahsyat. Karena pertama kali adalah kita diberi kekuatan yang luar biasa oleh Allah. Hutan mangrove luar biasa. Koral luar biasa. Seaweed, seagrass luar biasa. Gelap warnanya. Jadi yang lain terang, kita gelap. Artinya apa? Mata dunia ke kita semua. Akhirnya sosok penyu laut yang ada di California, sampai dia juga datang ke Indonesia untuk mencari makan. Karena ada upwelling dan sebagainya. Jadi Indonesia adalah the best country in the world, Pak. Itu harus kita akui. Maka kita wajib mengkonservasikan. Lanjut Mas. Maka kita mengatakan saya mencoba menelaah dari A sampai Z. Walaupun Pak Wamen saya bukan staf ahli Pak. Tapi saya di luar. Sama-sama dengan jajaran KLHK. Lalu saya mencoba untuk menuangkan, membisikkan dan sebagainya bahwa kita change. Kita berubah kepada sustainability. Jadi tadi disebut bahwa SDGs akan berhenti tahun 2030. Lalu saya mengatakan, how? Yang kita miliki apa? Untuk 2030, siapkah kita? Maka saya coba untuk merefleksikan tadi diminta dengan isu yang berkembang dan terjadi. Dengan pemanasan global, apa yang terjadi? Saya mencoba dengan mencari yang disebut dengan web-bed model. Model baru, secara sederhana kita bisa melihat ada warna-warna merah, ada warna biru, di mana posisi yang biru ditarik ke merah, di mana posisi merah ditarik ke biru. Ini model yang terbaru saya kira, dan kami siap kalau ingin diskusi lebih lanjut dengan Pak Efran nanti selanjutnya. Jadi kita itu adalah bagaimana Pak Efran, Bapak sekalian yang sering ke luar untuk bernegosiasi, berdiskusi. Maka nasihatnya cuma kita satu rumah. Yang disebut dengan on the cares for our common home. Satu rumah. Tidak adalah itu bangsa-bangsa satu rumah. Maka tentunya kita harus bekerja sama. Kita saling peduli antara bangsa dan alhamdulillah saya sangat salut sekali bahwasanya kita ada di depan, we are in the front area untuk ada atau berada pada kawasan-kawasan negara-negara tropis. Saya kira kita harus berikan tepuk tangan kepada kawan-kawan KLHK. Tepuk tangannya Pak, alhamdulillah, makasih Pak. Selanjutnya, maka saya mengusulkan ada 7 hal, walaupun dibatasi sehingga saya akan menyampaikan 3 saja.
Yaitu pertama kali adalah membangun dan mempertahankan kawasan konservasi. Luar biasa Pak. 28 juta hektar. Dengan susah payah. Mengembangkan semua capacity building di pusat dan di daerah. Kerjasama sama berbagai instansi tadi. Tapi capaian saya mengatakan, saya angkat topi bahwa ya we are on the right track Pak. Walaupun ada dinamika spesies. Itu capaian kita luar biasa. Yang kedua saya dinaungi dengan gaungan tentang kolaborasi triple helix, kolaborasi pentahelix. Saya belajar dari buku aslinya Pak. Belajar beneran Pak. Maka dinasihati oleh autornya itu bahwasanya hati-hati kolaborasi. Karena ada yang namanya helix. Helix itu adalah kromosom. Ada biru, ada warna merah, ada kuning berpasang-pasangan. Maka bisakah kita mencapai target kolaborasi dengan kesamaan tadi gerakan? Ini yang paling sulit. Ada ego sektor, ego manusia juga, OGKL, lembaga dan kementerian pasti ada di sana. Di sini kita harus mendobrak itu. Alhamdulillah, saya melihat bahwa kita sudah mulai ke sana Pak Efran. Ada titik terang itu. Selanjutnya, masih di program ya, masih program. Kemudian yang ketiga adalah inisiatif bioprospeksi. Sejak tahun 1990, Pak Wamen, saya diminta Pak Emil untuk pergi ke Costa Rica. Kebetulan teman saya banyak di sana untuk belajar mengenai bioprospeksi. Saat itu kaki saya mulai sakit, Pak Wamen. Jadi saya harus disuntik setiap bulan 3 juta rupiah, 2 kaki 6 juta rupiah Pak. 2 kaki. Setelah saya tanyakan produknya di Jerman, maka barang itu datangnya dari Indonesia Bapak. Dari jengger jago ayam utan baluran. Jadi kita yang ngingu, menghati-hati, tapi dia ngambil sekian cc diambil ke Jerman menjadi obat yang ngantri Pak. Saya ngantri saat itu yang ke 300 orang di dunia ngantri. Luar biasa ini. Dan alhamdulillah saya terus berkembang dengan, saya ingat saja ketika itu saya dipanggil oleh Ibu Menteri, ada para eselon 1 dan sebagainya untuk ditanya tentang bioprospeksi for the future. Saya bilang, Bu saat ini Bu, saat itu masih COVID. Oke, kalau saya menulis buku. Akhirnya buku namanya adalah Indonesian Bioprospeksi. Sekitar 500 halaman dan itu dibaca semuanya. Dan akhirnya saya juga bekerja dengan Badak. 50 tahun Pak, Ibu Baskan. Dengan Badak 50 tahun, dari mulai dimarahin karena gak berhasil kawin Pak Wamen, akhirnya sekarang kawin. Sekarang sudah produksi ke-5. Dari mulai tahun 2014, tapi ketika zamannya KLHK sudah 4. Ini luar biasa loh, suatu hal yang luar biasa. Kemudian konservasi mangrove. Sejak tahun 1990 Pak, kami sudah nanam mangrove. Membuat petunjuk, membuat SOP tentang mangrove. Akhirnya salah satunya di Suwung dan kemarin saya bangga sekali karena Suwung menjadi percontohan mangrove G20. Luar biasa itu. Jadi itu hasil tanaman kami hampir 20-25 tahun di sana. Ada burung, ada ikan dan sebagainya yang tadinya di sana adalah tempat pembuangan sampah. Terus Mas kita mulai ada, terus. Halo? Oh, terus udah ya? Yang belum muter Pak Efron, mohon maaf nih. Kalau belum muter-muter ya. Terus Mas, nah ini dia. Sehingga tadi Pak Bekan, saya terima kasih sekali. Saya mengingatkan bahwa dulu ada triple helix. Bukunya yang disebut dengan bagaimana mendorong agar supaya ada di core antara 3 komponen. Yaitu komponen government, komponen bisnis, dan komponen university. Maka di tengah-tengah itu adalah bagaimana kita bergerak. Lalu dikembangkan oleh kementerian ini menjadi pentahelix. Ada LSM dan ada mass media. Bagus sekali, alhamdulillah. Kita bergerak sekarang, jadi ini yang lebih atraktif dan lebih nyata gitu ya. Lanjut Mas. Maka tadi bioprospeksi saya tulis, lanjut. Ini bukunya, kenyataan, lalu saya tulis dalam waktu 1 tahun,
Kalau buku yang tadi adalah hampir 30 tahun, kalau ini 1 tahun. Karena dipercepat agar supaya how to manage, bagaimana mengembangkan capacity building, bagaimana connecting antara institusi, bagaimana connecting antara manusia, bagaimana membangun. Dan alhamdulillah terima kasih, akhirnya Kementerian KLHK ini capaian yang luar biasa. Mulai tahun ini ada kesempatan dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan program bioprospeksi. Dananya dari kerjasama permintaan Norway melalui dana lingkungan hidup. Dan sudah di-share dana lebih kurang 10 miliar dalam waktu 2 tahun untuk mengerjakan itu. Dan Ibu minta di 4 lokasi, yaitu Gunung Ciremai, Gunung Merapi, kemudian Taman Nasional Kerinci Sebelat, Taman Nasional Gunung Rinjani. Ini yang kita kembangkan. Dari mulai awal sampai akhir menghasilkan produk. Menghasilkan duit. Duit Pak. Jadi konservasi harus menghasilkan duit Pak. Jadi, tapi mekanisme banyak. Terus selanjutnya. Indonesia Pollinating. Ini menurut saya luar biasa sekali. Untuk mencapai Indonesia Emas. Pak Dirjen, terima kasih sekali. Saya inginnya berdialog lebih jauh, tapi keburu dengan Pak Sekjennya dulu. Jadi tentang volume masih punya hutang Pak. Tentang volume. Selanjutnya, soal badak. Kita punya 5 spesies badak Pak Empran. Dan 2 di Indonesia. 2 itu terus terang aja kiri kanan, naik turun dan sebagainya. Dan akhirnya kami berkeras dengan KLHK, dengan beberapa dukungan donatur dari beberapa negara khususnya Amerika Serikat. Dan sekarang sudah masuk Pak teknologi baru, namanya assisted reproduction technology. Teknologi berbantu. Jadi ini ada di sana pojok ada Ibu Indra, terima kasih Ibu Indra atas kehadirannya. Dan Ibu membantu kami untuk mencari solusi mengenai ART dan sekarang sudah berkembang. Dan lab kita bangun di IPB dan nantinya insya Allah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup akan membuka lab itu. Dan ini kerjasama yang luar biasa, Indonesia dan luar negeri. Maka kita sudah menghasilkan, dulu saya gemetaran. Kalau saya mendapatkan duit sekian miliar per tahun, kalau sekian puluh tahun, sekian mungkin triliun lebih Pak. Apa hasilnya? Maka saya saat itu berdoa terus, bermunajat Pak. Maka hasilnya bukan hanya badak bisa kawin, ada anaknya. Tetapi itu lihat, ada program S1, ada program S2, ada program S3. This is the result. Jadi artinya hasil itu bukan hanya duit, bukan hanya badaknya lahir, tetapi juga penghargaan antar negara, ASEAN, dunia, dan Indonesia sendiri. Susah sekali. Baik, saya akan akhiri ini contoh badaknya terus Mas. Terus menuju terakhir. Maka yang terakhir sekali, tolong yang terakhir, bagian terakhir, ada ucapan terima kasih. Terus, nah ini dia. Saya kerjasama dengan Arne Næss, seorang filosof dari Oslo University. Maka dia menasihati saya, maka saya juga menasihati dia Pak. Bahwa Indonesia lebih maju daripada Oslo. Tentang the deep ecology. Tentang beberapa hal yang menyatukan antara kepala, hati, dan tangan. Kita sudah berjalan di sekian ratus masyarakat adat Indonesia. Jadi mereka harus belajar dari kita. Dan saya mengatakan kita, Pak, saya sebut dengan Pak Arns, harus belajar dari Indonesia. Jadi cuman kalanya mereka sudah punya buku kan gitu kan. Tapi saya alhamdulillah dapat bukunya di yang buku nomor 1. Saya kira terima kasih, ini semuanya nasihat. Barangkali satu hal kepada Pak Wamen dan jajarannya, Ibu Menteri adalah kita harus memperkuat terus capacity building. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh sekali lagi kita sampaikan semangat dan tepuk tangan kepada Profesor Emeritus Hadi S. Ali Kodra dan kepada narasumber
lainnya yang ada di sini, saya ingin mengomentari sedikit Prof, karena saya nggak boleh mengulas apa yang disampaikan guru, bahwa saya masih dalam mazhab ekosofi. Deep ecology itu menjadi satu mazhab tersendiri dalam dunia konservasi, namanya ekosofi. Itu sejenis sufinya daripada ilmu-ilmu religi. Gitu. Jadi selamat, saya tidak mengulas lagi karena saya melihat dua pemandu setelah saya mulai cemas dengan waktu. Saya hanya menyampaikan terima kasih, kita catat, saya kira ini ngabuburit yang sangat menyebarkan. Salam buat kawan-kawan di online, terima kasih masih bersama kami. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih, Efransah pamit.